MSGBC Media, being helper in the service of God. Halo sahabat-sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Edisi kali ini mengambil tema wanita bijaksana di tengah badai. Sebagai Ministerial Spouses tentunya kita pernah mengalami badai dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga ataupun dalam pelayanan kita. Sebagai wanita yang bijaksana, kita diharapkan dapat mengatasi segala badai dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terlebih dalam pekerjaan pelayanan penginjilan untuk mencari jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Semoga melalui tayangan MSGBC Media berikut ini akan memberikan informasi dan pengetahuan yang baik untuk kita semua, khususnya Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali sahabat Ministerial Spouses yang diberkati Tuhan. Kali ini kita akan belajar satu topik yang saya beri judul wanita bijaksana di tengah badai. Dalam hidup sehari-hari tentu kita sering mendengar kata badai atau angin badai, yaitu angin kencang yang disertai cuaca buruk dan dapat menyebabkan kerusakan pada pohon dan bangunan. Namun dalam pembahasan saat ini kita berbicara bukan tentang angin badai, melainkan badai kehidupan, yaitu situasi yang berpotensi mendatangkan akibat buruk dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Menghadapi badai kehidupan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup setiap orang. Dari masalah kecil hingga tantangan besar, badai bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Badai kehidupan tidak selamanya membuat kita jatuh, namun kita perlu tahu bahwa Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidup kita adalah untuk membangun iman kita kepadanya. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebagai seorang istri pendeta, panggilan kita oleh kaum awam adalah ibu gembala. Apakah kita dapat menjalankan peran kita sebagai ibu gembala untuk menuntun,
membimbing dan membawa rumah tangga kita, anak-anak kita, bahkan suami kita untuk lebih baik di hadapan Tuhan? Dalam buku Membina Rumah Tangga dikatakan keberhasilan atau kesuksesan dan kekuatan rumah tangga ada di tangan ibu. Artinya pengaruh wanita sangat besar mulai dari rumah tangga, di jemaat, di masyarakat, bahkan di negara. Ada banyak badai kehidupan yang kita hadapi sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri pendeta, sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita, sebagai menantu bagi mertua, dan juga sebagai pendamping gembala jemaat. Banyak pergumulan yang kita hadapi, mungkin masalah finansial, masalah pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak-anak, masalah pelayanan di jemaat, bahkan masalah yang lain. Kesulitan demi kesulitan silih berganti kita hadapi. Apakah kita dapat menghadapi badai kehidupan dengan tetap bersyukur atau bahkan sebaliknya mengutuk dan mempersalahkan Tuhan? Bisa saja masalah bukan akibat dari perbuatan kita sendiri, tapi bisa masalah yang ditimbulkan oleh karena anak atau suami. Lalu bagaimana tindakan kita untuk hal tersebut? Kita dapat belajar dari kitab 1 Samuel 25 ayat 2-35, di mana kita menemukan seorang wanita cantik yang bernama Abigail. Selain memiliki paras yang cantik, Abigail juga memiliki sikap karakter yang baik, lemah lembut, sopan dan bijaksana serta cerdik. Badai apa yang dialami Abigail? Abigail adalah seorang istri pengusaha kaya di Karmel yang bernama Nabal. Tapi sayangnya, Nabal seorang laki-laki yang jahat dan kasar. Kelakuannya sangat tidak baik. Ternyata Nabal artinya bebal. Suami istri ini memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Suatu kali suaminya Nabal membuat masalah besar terhadap Daud. Tentu kita semua sudah tahu ceritanya. Pada saat Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba di Karmel, kemudian Daud menyuruh utusannya ke sana untuk meminta belas kasihan Nabal. Namun Nabal tidak menerima salam dan doa berkat dari Daud melalui pesuruhnya. Bahkan Nabal menyuruh pulang dengan makian dan tangan kosong. Akibatnya Daud marah dan ingin menghabisi Nabal dan keluarganya. Singkat cerita, Abigail istri Nabal yang bijak itu dengan gerak cepat, tanpa sepengetahuan suaminya, dia mengolah makanan enak, daging domba, roti, kue kismis, dan anggur untuk dibawa kepada Daud. Ketika pasukan Daud akan menyerbu rumah Nabal, Abigail menemui di tengah jalan dan sujudlah Abigail di hadapan Daud sampai mukanya ke tanah dan berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab sama seperti namanya, Nabal dan bebal orangnya." Melihat sikap hormat dan kerendahan hati Abigail, hati Daud luluh dan terenyuh. Lalu Daud berkata, "Terpujilah Tuhan, terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri yang menahan aku dari pertumpahan darah. Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sahabat Ministerial Sposis yang diberkati Tuhan, ada teladan baik yang kita lihat dari kehidupan Abigail. Dia cukup cerdik dan bijaksana, menyadari akibat sifat buruk yang dimiliki suaminya, sehingga dia segera memohon pengampunan atas kesalahan suaminya kepada Daud, sehingga keluarganya terhindar dari maut. Abigail benar-benar seorang wanita bijaksana yang menerobos badai kehidupan dan menyelamatkan keluarganya. Apakah kita sebagai istri pendeta dapat mengubah badai menjadi pelangi dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pelayanan suami kita? Dalam kitab Ester 4-8 menceritakan seorang wanita yang bijaksana, yaitu Ester. Dia adalah seorang ratu yang bijaksana. Ia berani berjuang menyelamatkan bangsanya. Dia seorang ratu pemberani, bijaksana dan percaya kepada Allah. Dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat Haman. Ester berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester 4-16. Keberanian dan iman Ester pada Allah membuktikan kepercayaan yang ia miliki pada Allah yang hidup.
kebijaksanaan yang dimiliki oleh Esther, dia memposisikan dirinya pada tempat yang tepat dan saat yang tepat. Kadangkala kita sebagai istri pendeta dapat mengalami kekecewaan ketika hendak menyampaikan sesuatu kepada suami, atau ketika ingin menyelesaikan masalah karena tidak pada tempat dan saat yang tepat, akhirnya malah menambah masalah. Saya selalu ingat statementnya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pelajaran penting yang kita ambil dari kehidupan Esther dalam menghadapi badai kehidupan adalah dengan bergantung pada Tuhan, berdoa dan berpuasa, serta membicarakannya di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Dalam tugas kita sebagai pendamping, dalam tugas pelayanan suami, bagaimana kita bisa menjadi penolong bagi suami untuk menolong suami dalam menghadapi masalah? Ironisnya, ada kalanya sebagai istri malah mendukung suami dalam tindakan yang salah, seperti Isabel istrinya Raja Ahab. Dalam 1 Raja-Raja 21, 1-29, ketika Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot yang berada di samping istananya, tetapi Nabot tidak dapat memenuhi keinginan Raja Ahab karena tanah tersebut warisan leluhur nenek moyangnya, sehingga Raja Ahab galau, tidak mau makan, ya dia tidur di kamarnya. Lalu ditanya sama istrinya, apa sebabnya hatimu kesal? Lalu Raja Ahab katakan, karena Nabot tidak memenuhi keinginannya. Lalu kata Isabel istrinya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Jezreel itu. Singkat cerita, Isabel membuat surat atas nama dan tanda tangan Raja Ahab, menyusun strategi untuk membunuh Nabot, dan niatnya pun terkabul. Nabot dilempari sampai mati dengan batu. Setelah Nabot mati, Raja Ahab pun mengambil kebun anggur itu jadi miliknya. Sungguh, Isabel wanita yang paling jahat dan licik. Dan akibat tingkah lakunya, ia membawa bencana besar bagi kerajaan Israel dan Yehuda. Dia tidak dapat mencegah suaminya untuk tidak menginginkan harta milik orang lain, malah menambah dosa yang dilakukan oleh suaminya. Sahabat Ministerial Spouses dimanapun berada, mari jadikan hidup kita sebagai penolong yang setia untuk kebaikan pelayanan suami kita, keselamatan rumah tangga kita, bahkan jemaat di mana kita melayani, dengan tetap setia berpedoman kepada firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, jadilah berani, jadilah kuat, dan lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dimanapun berada. Salam kenal. Saya adalah Sri Nurneni Sarjono. Saya istri dari Pendeta Nofri Pele yang sekarang sedang mengembalakan di Jemaat Depok Baru Wilayah 2 Jakarta Banten Conference. Saya lahir dan besar di Poncol, Magetan, Jawa Timur. Saya anak keempat dari 4 saudara. Almarhum ayah saya adalah seorang kepala sekolah SD dan ketua jemaat yang setia. Dan ibu saya juga seorang guru SD. Saya dan Pendeta Nofri Pele menikah pada tahun 2000 di Magetan, Jawa Timur. Dari pernikahan kami dikaruniakan 3 orang anak. Anak yang pertama bernama
Aaron Yerushaya Pele. Sekarang sudah bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Anak kami yang kedua bernama Daryl Mahanaim Pele yang sekarang sedang kuliah jurusan hukum di Universitas Pancasila. Dan anak kami yang ketiga bernama Immanuel Israel Pele sedang duduk di kelas 6 SD Perguruan Advent 15 Ciracas. Saya menamatkan kuliah saya dari Universitas Advent Indonesia jurusan sekretaris. Setelah saya menamatkan pendidikan saya pernah bekerja sebagai sekretaris di PT Shimadzu Indonesia Jakarta. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai fasilitator di Montessori School Nusa Dua Bali. Dan selanjutnya saya menjadi guru playgroup dan TK di Banyuwangi, dan saya juga pernah menjadi seorang guru playgroup TK di Montessori Depok. Sekarang saya full melayani bersama suami. Sejak menikah, pertama kali kami melayani di Conference Jawa Kawasan Timur, yaitu Jemaat Ngawi, Nusa Dua Bali, Lumajang, Tunjung Rejo, dan Madiun. Pada tahun 2013, kami pindah pelayanan di Jakarta Local Conference. Jemaat pertama yang kami layani adalah Jemaat Bukit Permai. Setelah 5 tahun, kami pindah pelayanan di Jemaat Muara Bahari, Kelapa Gading Barat, dan kemudian kami pindah pelayanan di Jemaat Cengkareng selama 4 tahun, dan sampai saat ini kami melayani di Jemaat Depok Baru. Dalam pelayanan di jemaat, saya pernah melayani sebagai Ketua Pemuda Advent, pemimpin musik, Ketua BWA, dan pemimpin Departemen Anak-anak. Hobi saya adalah menyanyi dan bermain musik. Pesan saya kepada seluruh Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference, jadilah ibu-ibu pendeta yang semangat, rendah hati, selalu membawa damai dan sukacita dimanapun kita diutus untuk melayani. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, bertemu dengan saya, Genteria Sinaga, dalam berbagi tips kesehatan dengan judul Karunia Air Putih, Murah, Menyehatkan, dan Menyembuhkan. Dilansir dari medicalnewstoday.com, manusia bertahan hidup tanpa air minum hanya 3 hari. Perlu diketahui bahwa komposisi air dalam tubuh manusia sekitar 70%, dan seluruh proses dalam tubuh memerlukan cairan. Itu sebabnya kekurangan cairan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Ciri-ciri air yang layak diminum adalah tidak memiliki rasa, bau, dan warna. Jika memiliki rasa, bau, dan warna yang ekstrim, itu menandakan air tersebut terkontaminasi dengan zat-zat kimia atau memiliki mikroorganisme yang bisa saja merugikan kesehatan kita. Air minum juga harus memiliki unsur-unsur mineral yang penting bagi tubuh kita. Jumlah kebutuhan air dalam sehari pada orang dewasa dianjurkan 8 gelas. Namun, jumlah itu bisa bertambah jika sedang melakukan aktivitas fisik yang mengeluarkan banyak cairan atau sesuai dengan berat badan. Kebutuhan cairan dalam keadaan normal sesuai berat badan, untuk 10 kg pertama berat badan dibutuhkan 1 liter cairan, dan 10 kg kedua dibutuhkan 500 ml, dan setiap 10 kg penambahan dibutuhkan 200 ml. Untuk lebih jelasnya, kita boleh memperhatikan tabel berikut. Untuk orang yang beraktivitas fisik berat, memiliki tekanan darah tinggi, dan kolesterol dalam darah yang tinggi, dapat menambahkan 500 ml dari jumlah yang ada pada tabel. Waktu minum terbaik paling banyak adalah pada waktu bangun pagi hari. Dilansir dari medicine.net,
Ada beberapa keuntungan meminum air minum pada pagi hari, yaitu kulit dan rambut yang lebih baik, membantu metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, dan membersihkan usus dan sistem pencernaan. Waktu terbaik minum air adalah bangun tidur minumlah 2-3 gelas. Kemudian 1 jam sebelum makan siang dan juga makan malam, minumlah 2-3 gelas. Jika harus minum pada waktu jam makan, minumlah tidak lebih daripada 1 gelas saja. Sisanya minumlah di antara jam makan, dan jangan minum mendekati jam tidur. Tips ini saya ambil dari majalah Rumah Tangga dan Kesehatan. Saya sangat terberkati dengan mempraktikkannya. Jika Anda juga mau, cobalah. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya. Janji-Nya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang tak berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Shalom, sahabat Shepherdes yang kami kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga besar kami. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Endagiri Astuti, istri dari Bapak Pendeta Julisa Nagea yang melayani di GMAHK Soledeo dan Cilodong. Pada hari ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, di mana sudah sekian lama saya merindukan untuk pertobatan orang tua kami yang kami kasihi, di mana orang tua kami berdenominasi lain dan orang tua kami sebagai pendeta. Maka dari itu, sudah sekian lama kami bergumul kepada Tuhan supaya ada pertobatan di dalam kehidupan orang tua saya. Dan saat ini berbagai macam cara yang sudah saya lakukan bersama Pendeta Gea, sudah memberikan buku-buku tentang kemenangan akhir, buku-buku kesehatan, peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan buku-buku lainnya. Dan orang tua kami, menurut kesaksiannya, dia mempelajari buku-buku tersebut.
Dan waktu itu orang tua kami juga sudah pernah sharing bersama Pendeta Gea tentang kebenaran Alkitab, yaitu tentang Sabat dan makanan haram. Pada waktu itu orang tua kami belum bisa menerima hal tersebut, tapi kami tidak putus harapan. Kami tetap bergumul kepada Tuhan supaya Tuhan mau membukakan hati orang tua kami untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya ini. Dan pada waktu itu juga Bapak Pendeta Gea berkomunikasi dengan Bapak Pendeta Yusa yang dari Ngemingan Solo supaya memfollow up orang tua kami membuka KPA di tempat pelayanan orang tua kami yang ada di Nguwo, Bayam Harjo, Giritontro, Wonogiri. Dan cara itu sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta Yusa sehingga KPA sudah dibuka di tempat orang tua saya. Jadi pada tanggal 24 Oktober 2024 Bapak Pendeta Yusa bertelepon dengan saya dan menginformasikan bahwasanya orang tua saya sudah mau mengambil keputusan untuk mengikuti kebenaran yang sesungguhnya dan mau mengambil keputusan untuk menerima baptisan yang kudus. Maka dari itu Bapak Pendeta Yusa menginformasikan supaya Bapak Pendeta Gea mau melayani baptisan di GMAHK Ngemingan Solo pada tanggal 28 Oktober 2024. Jadi pada saat itu ada 8 orang yang dibaptis untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya ini. Kedua orang tua kami beserta 6 jemaat yang mengikuti untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya lewat baptisan yang kudus. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa memampukan setiap kami untuk membawa kebenaran ini kepada orang-orang yang belum mengenal. Dan lewat baptisan ini banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi, baik dari keluarga besar kami, yaitu saudara-saudara kami yang tidak mau menerima orang tua kami ini masuk ke gereja Masehi Advent hari ke-7. Tapi pada saat itu juga orang tua kami menjawab anak-anaknya bahwasanya iman kepercayaan ini tidak boleh dipaksakan. Maka dari itu kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memampukan orang tua saya ini untuk berikan kebenaran kepada anak-anaknya. Tidak putus sampai di situ, tantangan demi tantangan silih berganti. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya orang tua kami ini diberikan kekuatan iman kerohaniannya di dalam Tuhan. Sahabat-sahabat Shepherdess yang kami kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat tantangan yang harus dihadapi, janganlah kita berputus asa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetap kita maju terus di dalam Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memakai kita semua untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran. Saat ini juga kami masih bergumul untuk keluarga kami yang lainnya yang belum mengenal kebenaran yang sesungguhnya ini. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah hati dan pikirannya, supaya firman yang boleh didengar itu boleh menjadikan pelita di dalam kehidupannya. Kami percaya lewat orang tua kami ini diselamatkan oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kesaksian dari saya. Biarlah lewat kesaksian ini membangkitkan iman kita masing-masing untuk tetap maju terus di dalam Tuhan, untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan, dan banyak jiwa yang diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Inilah kesaksian saya, hanya kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin.
in HGBC Media. We help in the service of God.